Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi semua? Semoga semua anak-anak Umi dalam keadaan sehat walafiat, selalu jaga kesehatan ya. Dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, bagaimana dengan sholat duhanya? Apakah anak-anak Umi sudah kerjakan? Kalau belum, yuk kerjakan dulu ya sholat duhanya. Karena apa? Siapapun yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Nah, jadi untuk anak-anak Umi yang belum sholat duha pagi ini, kerjakan dulu ya sholat duhanya. Baiklah, hari ini Rabu 7 Oktober 2020 kita akan belajar pelajaran tematik 2B tema 3. Nah, sekarang Umi akan menjelaskan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Nah, anak-anak Umi bisa buka ya buku penanya juga. Baiklah, untuk muatan yang pertama kita belajar tentang matematika, yaitu mengenal nilai pecahan uang logam. Uang adalah alat untuk membayar. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Nah, ada dua jenis uang, yaitu uang logam dan uang kertas. Nah, di sini Umi sudah memberikan contoh ya, ada dua jenis uang. Yang pertama uang kertas dan yang kedua gambar uang logam ya. Jadi setiap jenis uang itu mempunyai nilai masing-masing. Ada berbagai nilai pada uang logam. Satu buah uang logam disebut satu keping. Nah, di sini yang pertama ada uang logam 100 rupiah. Yang kedua 200 rupiah. Yang ketiga 500 rupiah. Dan yang keempat 1000 rupiah. Nah, anak-anak Umi kalau belum tahu beberapa uang logam, nah di sini Umi sudah berikan contohnya ya. Jadi ada 4 macam uang logam ya. Baiklah, selanjutnya nilai uang dapat dibandingkan dan diturunkan. Perhatikan contoh berikut. 100 rupiah lebih kecil dari 500 rupiah ya. Selanjutnya 1000 rupiah lebih besar dari 200 rupiah. Nah, itu ya perbandingannya. Nah, selanjutnya anak-anak Umi nanti bisa mengurutkan ya uang logam dari yang terkecil nilainya ya. Nanti anak-anak Umi setelah pelajaran ini, anak-anak Umi boleh mencobanya ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke muatan SBDP, yaitu membuat pola irama. Ada banyak bunyi di sekitar kita. Jika bunyi-bunyi dimainkan berulang, akan menghasilkan pola irama. Kelompok irama yang membentuk hitungan tetap disebut birama. Ya, jadi Umi ulangi, kelompok irama yang membentuk hitungan tetap itu disebut birama. Ya, jadi ada birama 2, birama 3, dan birama 4. Nah, Umi akan menjelaskan satu persatu setiap birama 2, 3, dan 4. Jadi anak-anak Umi bisa perhatikan ya. Yang pertama, birama 2 itu memiliki 2 hitungan. Artinya hitungannya 2, 2.
Hitungan 1 menjentik jari, hitungan 2 bertepuk tangan. Ya, di sampingnya itu sudah ada langsung gambarnya, contohnya ya, itu untuk birama 2. Jadi yang hitungan 1 itu menjentik jari dan hitungan 2 itu bertepuk tangan ya. Selanjutnya birama 3 memiliki 3 hitungan. Artinya hitungannya 3-3. Hitungan 1 menjentik jari, hitungan 2 bertepuk tangan, dan hitungan yang ketiga bertepuk tangan juga. Ya, di sebelah itu sudah ada contohnya, gambarnya. Selanjutnya birama 4 memiliki 4 hitungan. Artinya hitungannya 4-4. Hitungan 1 menjentik jari, hitungan 2 bertepuk tangan, hitungan 3 bertepuk tangan, dan hitungan keempat juga bertepuk tangan. Nah, itu tadi ya kelompok irama ya yang disebut birama tadi, birama 2, birama 3, dan birama 4 beserta hitungannya. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini sudah paham? Ya, insya Allah semua anak-anak Umi paham ya. Baiklah, selanjutnya membuat pola irama dapat menggunakan alat musik ritmis. Misalnya drum, rebana, marakas, dan tamborin. Nah, di sini ada contoh pola irama pada birama 3. Ya, itu menggunakan alat musik ritmis. Ya, di sana contohnya anak-anak Umi bisa perhatikan. Untuk yang irama pada birama 3 itu crek, yang pertama, yang kedua dung, dan yang ketiga juga dung. Ya. Terus membuat pola irama juga dapat menggunakan anggota tubuh. Misalnya tepuk tangan, jentik jari, dan entak kaki. Nah, di sini ada contoh pola irama pada birama 4 itu klik atau menjentik jari, yang kedua prok, yang ketiga prok, yang keempat juga prok ya, atau bertepuk tangan ya, seperti yang Umi sudah jelaskan sebelumnya ya. Itu contoh dari yang menggunakan alat musik ritmis atau bisa juga menggunakan anggota tubuh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, yaitu muatan PPKN, pembagian tugas di rumah. Keluarga di rumah biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Ada laki-laki dan perempuan. Ayah adalah laki-laki, ibu adalah perempuan. Ada kakak laki-laki atau kakak perempuan. Ada juga adik laki-laki atau adik perempuan. Setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, tugas kita terhadap orang tua adalah membantu mereka. Jadi tugas anak-anak Umi untuk orang tuanya itu membantu, ya, membantu orang tua kalian. Misalnya membantu ibu membersihkan rumah. Nah, tugas kita terhadap saudara kita, ya, terhadap adik atau kakak kita apa? Misalnya membantu belajar ya. Jadi sama-sama ya. Kalau kalian punya adik kalian belum bisa untuk mengerjakan tugasnya sendiri, kalian bisa bantu ya, seperti itu. Nah, dalam melaksanakan tugas itu kita harus saling menghargai ya. Jadi tidak boleh berkelahi atau saling mengejek ya. Jadi harus saling menghargai dan menghormati. Oke. Sampai di sini untuk pelajaran muatan PPKN. Anak-anak Umi sudah paham? Nah, kalau sudah paham, nanti selanjutnya anak-anak Umi belajar pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 ya. Untuk pembelajaran 1 dan kedua Umi akhiri dulu sampai di sini ya. Jangan ditutup dulu bukunya ya. Lanjut ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4.
Oke, Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.